Yang saya hormati Ketua dan anggota tim penilai zona integritas, izinkan saya Abdul Halim, Ketua Pengadilan Agama Salatiga bersama tim kami yang duduk di samping dan belakang saya untuk mempresentasikan progres reform pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Salatiga. Profil Pengadilan Agama Salatiga merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Salatiga. Saat ini Pengadilan Agama Salatiga memiliki 33 orang pegawai yang terdiri dari 25 PNS dan 8 orang PPNPN. Sepanjang tahun 2022, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Salatiga adalah 406 perkara. Adapun tugas pokok Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 junto Pasal 49 adalah mengadili perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebagai salah satu satker di bawah Mahkamah Agung, PA Salatiga memiliki visi yang sejalan dengan Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Salatiga yang agung. Untuk mewujudkan visi ini, PA Salatiga memiliki 3 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas aparatur yang profesional, dan meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Untuk menyemangati aparat PA Salatiga dalam meraih visi dan misi, maka PA Salatiga mengangkat moto Salatiga Semat, sigap melayani, akuntabel, respek, dan transparan. Bapak, Ibu yang saya hormati, pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Salatiga dilatar belakangi oleh beberapa kondisi yang memprihatinkan. Pertama, rendahnya kualitas pelayanan masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya indeks persepsi kualitas pelayanan publik. Kemudian, rendahnya integritas yang ditandai dengan rendahnya indeks persepsi anti korupsi, kemudian rendahnya kinerja pegawai yang ditandai dengan masih rendahnya nilai LKJIP dan minimnya prestasi pegawai. Yang keempat adalah dorongan regulasi dari pemerintah yang menganjurkan agar seluruh instansi mencanangkan zona integritas melalui reformasi birokrasi. Untuk itulah, maka PA Salatiga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 melakukan pencanangan zona integritas. Setelah melakukan pencanangan, PA Salatiga melakukan upaya perbaikan yang terus-menerus dan berkesinambungan untuk memperbaiki kondisi 6 area pengungkit sebagaimana dalam paparan berikut ini. Area 1 tentang manajemen perubahan. Kondisi sebelum pencanangan zona integritas atau sebelum 2019 adalah rencana kerja masih belum ada timeline dan kadang belum ada target serta kadang tidak ada monef. Kemudian pola pikir dan budaya kerja di PA Salatiga waktu itu, pegawai kurang memperhatikan kebutuhan yang dilayani dan bekerja hanya sebatas kewajiban serta pimpinan tidak mesti menjadi role model. Untuk itu, PA Salatiga melakukan berbagai upaya, diantaranya menjadikan pimpinan sebagai role model, kemudian menunjuk tim kerja melalui mekanisme yang ditetapkan, menunjuk agen perubahan, dan menganjurkan pegawai untuk presentasi area ZI, areanya masing-masing pada saat monef agar semakin hafal dan terinternalisasi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas. Hasil dari upaya tersebut adalah meningkatnya komitmen yang ditandai dengan ketaatan dalam melakukan presensi online dan dimulai dengan komitmen penandatanganan komitmen bersama. Kemudian manfaat berikutnya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja, di mana pada saat sebelum pencanangan zona integritas semangat pegawai hanya bekerja sebatas menunaikan kewajiban. Setelah pencanangan maka berubah menjadi semangat melayani sehingga pantang pulang sebelum pekerjaan selesai. Di antaranya dengan menjadikan ketua sebagai role model agar bisa menjadi teladan dan menunjuk agen perubahan untuk memotivasi seluruh pegawai.
agar menjauhi praktek korupsi dan meningkatkan kinerja. Manfaat ketiga adalah menurunnya risiko kegagalan. Hal ini ditandai dengan peningkatan ranking SIPP dari sejak 2019 hingga 2023. Data menunjukkan akhir Desember 2021 ranking SIPP PA Salatiga masih di kisaran 72, pada Desember 2022 naik menjadi 17 dan pada bulan Juni 2023 telah naik menjadi ranking 13 se-Indonesia. Area kedua, penataan tata laksana. Kondisi sebelum pencanangan adalah standar operasional prosedur masih belum diterapkan secara semestinya dan masih belum dimonef. Kemudian pegawai masih belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi. Contohnya, jurusita, PP dan hakim masih mengetik pekerjaannya secara manual, tidak menggunakan teknologi informasi seperti SIPP dan sebagainya. Kemudian penggunaan update medsos masih kurang update informasi. Upaya yang kami lakukan adalah melakukan pembuatan SOP, mereviewnya, internalisasi teknologi informasi melalui DDTK, dan meningkatkan frekuensi update informasi di medsos. Hasilnya adalah adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi, di mana para pegawai sudah mulai taat menggunakan SIPP, dan ini berdampak pada tingkat penyelesaian perkara tepat waktu. Dari sejak tahun 2018 sebelum pencanangan hanya 74%, maka setelah pencanangan tahun 2019 naik menjadi 96%, dan itu naik terus secara konsisten hingga pada akhir tahun 2022 naik menjadi 100%. Kemudian manfaat kedua adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen. Dimulai dengan pelaksanaan monef dan review SOP untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai SOP dan benar-benar efektif atau menghasilkan target yang dicapai. Ini ditandai dengan dicapainya beberapa prestasi, diantaranya rapor SIPP untuk tingkat Jawa Tengah pada akhir tahun 2022, PA Salatiga mendapati ranking kedua terbaik. Kemudian hasil kedua adalah meningkatnya kinerja aparatur, di mana para aparatur PA Salatiga yang makin meningkat kinerjanya ini berdampak kepada peningkatan kinerja Satker, sehingga Satker memperoleh beberapa peringkat penghargaan seperti website terbaik nomor 1 se-Jawa Tengah dan seterusnya. Kemudian masyarakat, manfaat berikutnya adalah masyarakat lebih mudah mendapatkan akses informasi, yaitu PA Salatiga setelah pencanangan zona integritas aktif mengupdate informasi. Di antaranya IG PA Salatiga telah memposting 1161 postingan dengan jumlah follower sekitar 1474. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat banyak yang mengakses informasi kami melalui Instagram dan saluran-saluran lainnya di medsos. Kemudian area 3, penataan sistem manajemen SDM. Kondisi sebelum pencanangan adalah perencanaan pegawai belum sepenuhnya berbasis kebutuhan. Disiplin pegawai masih rendah, kinerja dan profesionalisme pegawai belum maksimal. Untuk itu kami melakukan berbagai upaya, diantaranya pemberian reward bagi yang berprestasi untuk memotivasi mereka melakukan kinerja yang tinggi, dan seterusnya. Hasil yang kita peroleh dari upaya tersebut adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM, yaitu diantaranya upload data SIKEP dan ABS telah 100%, dan kita juga menganjurkan pegawai-pegawai yang belum diklat untuk kita usulkan mengikuti diklat. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatnya disiplin. Ini ditandai dengan ketaatan terhadap presensi online di SIKEP. Kemudian meningkatnya efektivitas manajemen dan profesionalisme SDM. Kami menggunakan data klasifikasi SDM, mengelompokkan tingkat pendidikan maupun jenis kelamin, dan mengelompokkan pegawai yang sudah bersertifikat kompetensi dan yang belum, untuk melakukan pekerjaan yang strategis yang kami prioritaskan. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, diantaranya dengan pengusulan kenaikan pangkat secara berkala, dan hasilnya kita berikan SK-nya kepada pegawai pada saat apel. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatnya kualitas pegawai. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tingkat penyelesaian perkara tepat waktu dari semenjak sebelum pencanangan, yaitu 2018, hingga setelah pencanangan hingga 2022 telah selesai perkara yang diselesaikan tepat waktu telah 100%. Demikian pula keberhasilan mediasi di PA Salatiga selalu meningkat. Jika sebelum pencanangan masih
di kisaran angka 1%, maka setelah pencanangan meningkat terus dan terakhir 2022 telah mencapai 32%. Demikian pula pegawai yang mengikuti diklat sering yang mendapatkan ranking 5 besar atau 10 besar. Kemudian area keempat, penguatan akuntabilitas. Kondisi sebelum pencanangan adalah kinerja instansi masih rendah, akuntabilitas instansi juga masih rendah. Kami melakukan upaya untuk memaksimalkan keterlibatan pimpinan mulai dari perumusan IKO dan seterusnya. Kemudian mengelola akuntabilitas kinerja dan melakukan monet. Hasilnya adalah meningkatnya akuntabilitas PA Salatiga ditandai dengan peningkatan nilai LKJIP dari tahun ke tahun, dan kami menempatkan pegawai yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk mengelola sakit di PA Salatiga. Kemudian manfaat berikutnya dari perubahan di area 4 adalah meningkatnya kinerja PA Salatiga. Ini ditandai dengan peningkatan LKJIP dari tahun ke tahun. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa peningkatan kinerja Satker itu harus ditunjang oleh peningkatan kinerja individu. Untuk merangsang peningkatan kinerja individu, maka kami memberikan reward dan penghargaan kepada pegawai kami yang berprestasi. Di antaranya hakim yang paling banyak menangani perkara tepat waktu, maka itu kami berikan reward. Dan ini pada gilirannya mendongkrak nilai LKJIP PA Salatiga. Kemudian manfaat berikutnya adalah semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap PA Salatiga, ditandai dengan data indeks persepsi kualitas pelayanan dari tahun 2018 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan yang sekarang 3,95. Area kelima, penguatan pengawasan. Kondisi sebelum pencanangan, pengelolaan keuangan negara masih belum patuh sepenuhnya. Kemudian efektivitas pengelolaan keuangan juga belum maksimal, buku tamu masih manual, dan belum melakukan identifikasi risiko. Kami melakukan upaya diantaranya melakukan identifikasi dan mitigasi risiko, kemudian pemanfaatan IT untuk pengawasan, penerapan SPIP, WBS, dan seterusnya. Hasil yang kita peroleh dari area 5 ini, perubahan area 5 adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, ditandai dengan indikator pelaksanaan anggaran triwulan 2 2023 yang telah mencapai 100%, baik pengelolaan anggaran DIPA 04 maupun DIPA 01. Kemudian manfaat berikutnya adalah menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, ditandai dengan makin tingginya indeks persepsi anti korupsi di PA Salatiga sebagaimana nampak dalam diagram, dan juga PA Salatiga untuk tahun ini 2023 telah melaporkan LHKPN dan LHKASN pada sekitar tanggal 8 Januari 2023, yang artinya kita selesai jauh lebih awal dari target bulan Maret. Kemudian perubahan manfaat berikutnya adalah makin masifnya public campaign tentang pengawasan. Jika dahulu sebelum pencanangan kita masih sedikit membuat public campaign, maka setelah pencanangan kita buat public campaign secara masif, baik melalui banner-banner di dalam maupun luar gedung maupun melalui medsos. Kemudian perbaikan pada area 6, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Jika sebelum pencanangan sarana prasarana masih ala kadarnya, pengguna EKOT hanya pengguna terdaftar, kemudian belum ada kompensasi pelayanan, indeks kepuasan masyarakat masih rendah, survei kepuasan masih dilakukan secara manual. Maka kami melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut, seperti sosialisasi EKOT dan seterusnya. Hasil dari upaya-upaya tersebut membuahkan beberapa manfaat. Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik, yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah. Contohnya adalah pengguna EKOT, pengguna lain, yaitu selain pengacara. Jika pada tahun 2021 baru 1 orang, maka hasil upaya sosialisasi yang kami lakukan pada tahun 2022 telah 191 orang non-pengacara yang menggunakan EKOT. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, ditandai dengan peningkatan indeks persepsi kualitas pelayanan di PA Salatiga yang makin meningkat tahun ke tahun. Untuk menjamin dan memastikan kenyamanan para pihak dalam berperkara di PA Salatiga memperbaiki sarpras, diantaranya memperbaiki halaman depan, memperbaiki ruangan PTSP dan ruang tunggu. Kita desain sedemikian rupa yang insya Allah mirip lobi Hotel Bintang 3. Di dalamnya kita berikan fasilitas tempat baca, fasilitas membuat kopi gratis, jalur difabel, dan ada ruang bermain anak, dan lain-lainnya.
Selain itu, kami juga concern kepada mitigasi risiko untuk mengantisipasi potensi risiko di PA Salatiga seperti adanya potensi gratifikasi, maka kami melakukan beberapa mitigasi seperti memasang CCTV di beberapa sudut ruang, memakaikan rompi anti korupsi dan gratifikasi bagi jurusita, menempelkan footer anti korupsi pada seluruh surat keluar dan amplop. Kemudian potensi terjadinya pungli di tempat parkir, kami pasang banner parkir gratis. Kemudian potensi terjadinya calo perkara, kami membuat inovasi agar masyarakat ketika datang ke PA Salatiga langsung ke PTSP, tidak perlu melalui calo perkara dan seterusnya. Selain memitigasi risiko untuk memaksimalkan pelayanan, kami juga menggunakan beberapa inovasi, baik itu inovasi yang diberikan oleh Badilak maupun inovasi yang kita buat sendiri. Inovasi yang kita buat sendiri ada sifatnya inovasi aplikasi dan non aplikasi. Di antaranya yang paling menonjol ini adalah aplikasi pada tahun 2022 seperti prosasi pendaki dan seterusnya. Aplikasi for Pro dan seterusnya. Ini kalau aplikasi prosasi pendaki adalah sebuah aplikasi di mana pihak yang telah memperoleh putusan hukum tetap yang berkekuatan hukum tetap, misalnya tentang perceraian, maka langsung diuruskan oleh Disdukcapil untuk perubahan data kependudukannya secara online. Kemudian selain kita membangun inovasi, kita juga perlu menginternalisasikan aplikasi pada segenap aparatur PA Salatiga, diantaranya melalui pemasangan banner maupun pada saat apel. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil dari usaha di PA Salatiga selama 4 tahun ini, dari 2019 hingga 2023, telah membuahkan hasil, yaitu IPKP mencapai 3,95 dan indeks persepsi anti korupsi telah mencapai 3,96. Kemudian selain itu kami juga mendapatkan beberapa penghargaan baik di tingkat Jawa Tengah maupun dari instansi yang lain. Kemudian kami juga mendapatkan testimoni baik dari pihak di luar negeri maupun pimpinan di Kamar Agama maupun para pencari keadilan, yang pada intinya mereka menyatakan bahwa pelayanan di Pengadilan Agama Salatiga sudah sangat memuaskan. Akhir kata, bahwa seluruh yang kami paparkan tadi pada kesimpulannya menunjukkan bahwa upaya pembangunan zona integritas di PA Salatiga dari sejak tahun 2019 hingga 2023 telah mencapai 3 sasaran utama, yaitu kinerja tinggi, integritas tinggi yang bebas KKN, kemudian pelayanan yang kepada masyarakat yang prima dan berkualitas sesuai standar Satker yang telah WBK dan WBBN. Semoga paparan kami ini dapat menjadi penilaian positif bagi tim penilai, dan dari kami seluruh PA Salatiga sangat berharap apabila usaha kami dapat diberikan apresiasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Pengadilan Salatiga atas pemaparannya. Baik sekali. Sekarang kita langsung saja mempersingkat waktu pada sekarang pukul 13.47. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dahulukan dengan saya. Yang pertama, Kepala Agama, kami mengetahui apa saja target prioritas pembangunan di tahun 2022 dan tahun 2023 pada Pengadilan Agama Salatiga. Kemudian, apa target prioritas di tahun 2022 sudah tercapai seluruhnya? Kemudian, yang terakhir, bagaimana cara Pak Ketua memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan ZETI agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Kemudian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama adalah target prioritas pembangunan zona integritas tahun 2022 di PA Salatiga. Tentunya yang pertama adalah tercapainya kelengkapan dokumen hingga 100%. Kemudian
target berikutnya secara implisit di dalam kelengkapan dokumen tersebut adalah optimalisasi pembangunan ZI secara terus-menerus, kemudian yang terutama adalah penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan di 2023, target kami masih sama dengan di 2022, hanya saja yang kami tekankan adalah keberlanjutan dan meletakkan hasil yang lebih tinggi. Umpamanya kalau IPAK di 2022 mencapai indeks di angka tertentu, maka di 2023 kita usahakan bisa meningkat lagi. Demikian pula dengan Sarpras, apabila pada tahun 2022 beberapa Sarpras masih ada yang masih kurang nyaman, sebetulnya sudah nyaman tapi masih menurut kami masih bisa diperbaiki, maka di 2023 itu juga menjadi target prioritas kami untuk semakin memperbaikinya. Karena semuanya itu berakumulasi kepada satu tujuan, bahwa PA Salatiga konsisten untuk menjadi pengadilan agama yang agung dan modern. Terima kasih. Kemudian untuk apakah seluruh target itu sudah tercapai? Data menunjukkan dari PMPZI tahun 2022 sebetulnya sudah tertulis di situ 100%. Hanya saja saat itu kami sudah dokumen sudah tercapai, tetapi kami tidak tahu waktu itu tidak lulus tahap berikutnya tentang apanya gitu. Jadi untuk target tadi sudah menurut kami sudah tercapai. Kemudian IPAK 2022 juga sudah tercapai. Kemudian pertanyaan ketiga, cara saya selaku Ketua PA Salatiga dalam memonitoring program zona integritas apakah sudah terlaksana atau belum, diantaranya adalah dengan mengadakan rapat MONEF secara berkala tiap bulan, kemudian melalui wawancara atau bertanya kepada setiap area tentang perkembangan masing-masing area, dan kemudian saya mengambil sampel data baik itu terutama juga dari Kinsatker, itu berkaitan dengan capaian kinerja. Itu juga menjadi bahan bagi saya untuk melakukan monitoring terhadap sejauh mana tingkat yang keberhasilan PA Salatiga dalam pembangunan zona integritas. Terima kasih. Baik, selamat buat. Biasanya mungkin artinya target prioritas di 2022 dan 2023 tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan. Tapi peningkatan yang diprioritaskan hanya itu saja. Dan ada prioritas baru di tahun ini gitu ya. Kalau misalkan tadi Pak Ketua singgung masalah kenapa tidak lolos, ya mungkin bukan karena target prioritasnya sudah tercapai terus harus lolos, mungkin dari faktor lain Pak. Ya, mungkin itu sementara dari saya. Sebelum berlanjut ke evaluator berikutnya, mungkin kami ingatkan agar dari PA Salatiga mengisi daftar hadir yang ada di group chat ini sudah saya kirimkan. Mungkin bisa dibantu di operator di belakang agar mengisi link akses itu. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan ke evaluator berikutnya pada Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan. Ya, terima kasih. Maaf, yang saya hormati Pak Ketua Pengadilan Agama Salatiga beserta Pak Wakil Dasar Lain dan seluruh jajaran yang berada di urusan kali ini. Berikut pula kepada Pak Fadi, Pak Fadi yang dari Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bapak telah disampaikan dan kami bisa mengutip beberapa poin dari presentasi tadi. Dan yang terpenting tadi semangatnya, mudah-mudahan semangatnya ini ikut menyemangati seluruh personil PA Salatiga dalam mewujudkan atau terus membangun zona integritas dari tahun ke tahun, tentunya sesuai dengan program-program
dilakukan dari pusat, dari MA maupun dari Dirjen ataupun dari pusat. Amin. Saya ingin fokus dan mendalami terkait akuntabilitas. Kami tentunya sudah punya bahan dan dokumen-dokumen yang Bapak sampaikan, Bapak sampaikan kami sudah memperoleh. Namun kami ingin mendalami menurut pemahaman Bapak bagaimana sih implementasi khususnya di perencanaan kinerja di PA Salatiga di mana perencanaan ditetapkan targetnya, terus di mana peranan Pak Ketua atau pimpinan PA Salatiga dalam proses perencanaan kinerja tersebut, dan apakah menurut Pak Ketua ini sudah berorientasi hasil dari target-target yang sudah ditetapkan tadi, apakah sudah berorientasi hasil. Dan yang keempat atau yang selanjutnya, apakah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan itu telah mampu atau bisa diturunkan target-targetnya ke subbagian atau ke unit ke bawahnya, maksudnya di PA Salatiga menurut struktur organisasi yang ada. Itu saya dulu Pak. Baik, terima kasih. Tentang pemahaman kami terhadap implementasi perencanaan kinerja di PA Salatiga selaku pimpinan, maka upaya yang kami lakukan adalah dengan melakukan rapat, mulai dari penyusunan IKU, penyusunan Restra, dan menyusun analisa SWOT dengan melibatkan seluruh pegawai. Kemudian apakah usaha kami telah berorientasi hasil? Salah satu yang kita evaluasi ketika rapat tersebut adalah hasil yang diberikan oleh Badilak secara mingguan, yaitu SIPP. Kemudian secara triwulan, yaitu laporan kinerja triwulanan. Itu menjadi indikator kami apakah bulan ini atau saat ini terjadi peningkatan dari sebelumnya atau terjadi penurunan. Jika terjadi penurunan, maka pada poin apa yang menurun? Itu selalu kita evaluasi. Jadi dengan itu maka kami membuat kesimpulan hal-hal yang kami lakukan dalam monitoring selalu berorientasi kepada hasil, yaitu peningkatan nilai di triwulan maupun SIPP dan juga peningkatan indeks hasil survei dari masyarakat, baik indeks persepsi anti korupsi maupun kualitas pelayanan. Kemudian mengenai apakah perjanjian kinerja telah telah diturunkan kepada unit-unit terkecil dari PPNPN sampai dari ketua sampai ke PPNPN, apakah telah melaksanakan PKT ini? Yang saya ketahui dari laporan SKP itu saya melihat bahwa target yang kita pasang di awal itu seringnya tercapai. Jadi saya melihatnya dari SKP. Kemudian juga dari adanya masukan dari panitra dan sekretaris mengenai pegawainya masing-masing, hasil monitoring dari mereka itu juga menjadi bahan bagi saya untuk memastikan apakah PKT telah dilaksanakan atau tidak. Mungkin akan ditambah. Mohon izin mau ditambah. Izin menambah, jadi setelah kita menyusun SKP di kinerja, dari SKP-nya Pak Ketua kita breakdown ke bawahan dengan matriks peran hasil, sehingga dari Pak Ketua sampai dengan bawahnya dapat termonitoring dengan baik, target-target dapat dipantau hasilnya, gitu Pak. Terima kasih. Selanjutnya masih terkait kinerja. Tadi setelah kinerja ditetapkan, terus bagaimana melakukan
sudah pernah baca laporan dari pada saat tanda tangan Bapak. Menurut Bapak, apakah laporan LKJP yang disajikan atau yang disusun telah menggambarkan kinerja pengadilan agama secara keseluruhan atau seperti apa kinerja? Dan apakah di uraian tersebut cukup menjelaskan uraian analisis capaian kinerja tersebut jika capaian tersebut tidak memenuhi target? Silakan. Terima kasih. Dari LKJIP yang saya baca pada saat penandatanganan, juga pada saat bahkan proses pembuatannya, laporan LKJIP yang kami susun itu sebelumnya diawali dengan rapat dahulu, sehingga semua data-data yang dikumpulkan dari seluruh unit itu semuanya terkumpul pada saat rapat. Jadi pada hemat saya itu sudah menggambarkan seluruh apa yang terjadi di PA Salatiga. Adapun mengenai analisis capaian bagi beberapa perkara yang belum tercapai, seperti misalnya target hasil mediasi yang mungkin masih belum bisa mencapai di atas 50% dan lain sebagainya, itu kita buat analisis tersendiri, yaitu analisis pada saat rapat bulanan, dan memang tidak sepenuhnya semuanya dimuat dalam LKJIP hasil analisis tersebut, tetapi untuk lebih detailnya dalam rapat bulanan itu ada detailnya, sehingga kita mengidentifikasi apa-apa penyebab dari tidak tercapainya target itu. Mungkin itu saja. Baik Pak, untuk capaian juga kita telah gambarkan capaian kinerja anggarannya. Jadi kalau di penetapan kinerja tahunan itu core business-nya di kepaniteraan, untuk kesekretariatan sendiri ada di bawahnya, yaitu mengenai anggaran. Jadi alhamdulillah IKPA Pengadilan Agama Salatiga sampai dengan bulan Juli ini nilainya 100. Demikian, mungkin bisa ditambahkan. Ini Ketua Tim Jati akan menambahkan, Bapak Mohon. Mohon izin untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua PA tadi terkait capaian dalam laporan LKJIP. Sebetulnya kinerja yang sudah kita kejar itu sudah terpenuhi. Salah satu contoh konkret adalah tentang keberhasilan dari hasil mediasi. Mediasi itu dari tahun ke tahun itu terdapat peningkatan tingkat keberhasilan. Tahun 2018 yang awalnya dari 2% itu naik menjadi pada akhirnya di tahun 2020 kemarin itu melebihi target, dari target 20% menjadi 32%. Ini ada tunjakan tingkat keberhasilan, dan ini sudah tertuang juga sebenarnya dalam LKJIP. Kemudian itu juga dalam hal keberhasilan penyelesaian perkara, dan ini juga nampak dalam sudah diuraikan tadi dalam pemaparan presentasi oleh Pak Ketua terkait keberhasilan tingkat penyelesaian perkara. Hal ini yang digambarkan melalui peningkatan ranking dalam SIPP. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dari 72 ke 17 sampai di Juni 2023 kemarin ada di peningkat 13. Demikian untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Mohon izin menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ketua JTI tadi, bahwa khusus masalah mediasi, awalnya kita memang sempat meletakkan target hingga 50%, ternyata dalam perjalanannya sulit dilaksanakan. Akhirnya melihat seperti itu, kita membuat sasaran target untuk mediasi memang tidak sampai 50%, hanya 30%. Itu awalnya. Jadi tadi yang saya sampaikan sebetulnya tidak bertentangan dengan Pak Wakil. Awalnya sempat
kita mentargetkan 50% agar bisa masuk terbaik nasional, tetapi ternyata kita masih kesulitan dengan berbagai faktor, akhirnya kita letakkan target di angka 35%. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawaban. Mungkin masih di seputar kinerja, tapi ini sifatnya konfirmasi. Ini kalau kita lihat data jumlah perkara di PA Salatiga dari tahun ke tahun, kalau tahun 2022 itu tahun 2020 ini sumber datanya putusan maksimal Mahkamah Agung. Tahun 2020 1637. Tahun 2021 menurun, tidak cukup dari sepertiganya, dan begitu sampai sekarang. Kemarin 2022 kemarin juga menurun. Dan kalau misalnya kita di peradilan ini sebetulnya sudah prestasi juga, ini jumlah perkara menurun. Tapi ini saya minta tanggapan dari Pak Ketua B, ini sebabnya apa? Dan yang kedua, ini konfirmasi sama sekali. Yang kedua, kita menetapkan target untuk penyelesaian perkara banding, perkara kasasi. Kalau yang dari pusat memang dihitung jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi dibandingkan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 secara berdasarkan yang kita akan evaluasi adalah tahun 2022. Saya ingin mengkonfirmasi saja karena ditargetkan 99% kalau salah. Ya, 99% dan kasasi juga dari 99%. Yang kami ingin konfirmasi, apa ada perkara tingkat pertama upaya hukumnya langsung kasasi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mengenai pertanyaan pertama, kenapa jumlah perkara berkurang drastis dari tahun 2020 ke 2021? Sebetulnya pada saat tahun 2020, wilayah yurisdiksi kami selain 4 kecamatan di Kota Salatiga juga ditambah dengan 9 kecamatan di Kabupaten Semarang, sehingga perkaranya mencapai sekitar 1.600 lebih. Kemudian sejak tahun 2021, 9 kecamatan tersebut ditarik menjadi wilayah yurisdiksi PA Ambarawa, sehingga PA Salatiga hanya tersisa 4 wilayah kecamatan yurisdiksi. Dari 4 kecamatan yurisdiksi ini, maka terjadi penurunan perkara yang cukup signifikan. Tetapi juga kalau kita lihat di data, sebetulnya dari tahun ke tahun, dari 2021 ke 2022 penambahan perkaranya juga tidak terlalu banyak. Artinya bahwa yang kita lakukan di PA Salatiga selain pada saat persidangan, yaitu berusaha untuk memberikan putusan yang berkualitas dan yang membuat para pihak itu bisa menerima, juga upaya di luar peradilan, yaitu bekerja sama dengan Pemkot untuk memberikan penyuluhan hukum, sehingga mereka akan lebih memahami bahwa beberapa perkara tidak semestinya harus diajukan, seperti masalah sengketa waris, maka lebih aman untuk diselesaikan secara kekeluargaan supaya tidak menimbulkan perpecahan keluarga, demikian dan seterusnya. Kemudian mengenai masalah perkara apakah ada yang langsung kasasi, ya, sepemahaman saya itu tidak ada. Mohon maaf, saya waktu itu masuk di PA Salatiga pada akhir Desember 2022, tapi berdasarkan data-data yang saya baca, di 2022 tidak ada perkara tingkat pertama yang langsung kasasi. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Terima kasih.
Ini artinya data yang disampaikan di laporan 99% target dan 99% realisasi ini dimaksudkan adalah 100%, artinya tidak ada data dan tidak ada juga capai, tidak ada juga realisasi sehingga masing-masing 100% dan capai 100% maksudnya saya. Iya, mungkin begitu Bapak. Ya begitu. Oke, cukup dari saya. Maaf, ada lanjutan terkait integritas. Integritas, mungkin saya fokus di mendalami terkait pengaduan, baik pengaduan terkait etik pegawai ASN maupun hakim, dan juga terkait layanan atau terlibat para pencari keadilan. Itu bagaimana implementasi di Pengadilan Agama Salatiga. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan pengaduan, saya mulai dari data dulu bahwa berdasarkan data 2022 dan dalam PMPJT yang kita tampilkan itu update sampai bulan Maret tahun 2023 itu nihil, tidak ada pengaduan. Tetapi pada bulan April sebetulnya ada pengaduan dari salah seorang pelapor yaitu pengacara yang tidak terima terhadap mediator hakim kami, dan itu oleh pelapor tersebut sudah dimasukkan dalam Siwas, kemudian melapor ke PTA, Badilat, bahkan ke KY dan Ombudsman. Nah, yang kami lakukan ketika menerima pengaduan tersebut pada bulan April adalah memanggil untuk mengklarifikasi terhadap pihak pelapor dan pihak terlapor. Ternyata setelah diklarifikasi, pihak pelapor ini melaporkan yaitu bahwa mediator telah melampaui kewenangan karena dia memediasi bukan hanya dalam pokok perkara. Ternyata dia tidak memahami pasal 25 dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa di situ mediator boleh menambah bahan yang dimediasi sepanjang diinginkan oleh salah satu pihak. Dan ternyata pihak termohon itu waktu itu selain masalah perceraian dia juga minta dimediasi masalah harta bersama. Setelah kita bacakan peraturan itu, pihak pelapor akhirnya memahami kesalahannya dan dia dengan senang hati mencabut seluruh laporannya, baik itu di Siwas maupun di KY dan lain sebagainya. Itu posisi di bulan April. Itu untuk pengaduan. Sedangkan pengaduan selain etik ya tadi profesionalisme tentang layanan. Pengaduan tentang layanan sejauh ini baik itu yang kami lihat melalui portal SMS maupun kotak pengaduan, kemudian WA dan lain-lain, sejauh sampai saat ini itu belum ada pengaduan, dan itu barangkali hal itu yang menyebabkan IPKP kami alhamdulillah tahun ini bisa mencapai 3,95 gitu barangkali ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup dan saya serahkan ke moderator untuk penanganan selanjutnya. Demikian dari saya, memberikan timbulan. Terima kasih Pak Ketua penjelasannya. Terima kasih juga Pak Dasu. Langsung saja ke evaluasi berikutnya pada Bapak Muhammad Anies kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, wakil seluruh jajaran PA Salatiga. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya. Oke, bersama kita di rumah ada tim dari Badilat, Pak Biasa yang dari tadi juga menemani kita di sesi wawancara. Terima kasih Pak Ketua dan jajaran. Saya ingin mendalami hal yang terakhir Pak, terkait dengan pelayanan publik. Jadi terkait dengan aspek kinerja ya, aspek integritas tadi sudah coba digali oleh rekan-rekan sebelumnya. Saya ingin fokus ke pelayanan publik Pak. Saya perlu dapat mungkin penjelasan nih Pak. Saya juga tadi mencoba masuk ke web ya, mencari informasi
Kemudian dari dokumen saya ketahui bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya yang saya ingin ada hubungannya, ada apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak, karena saya lihat dari baik dari apa inovasi unggulan maupun dari permasalahan yang digambarkan sebagai risiko dalam pelayanan, saya belum menemukan ini Pak, maksudnya sebagai jawabannya atas permasalahan. Saya tadi ada melihat bahwa salah satu permasalahan kaitannya dengan pelayanan itu adalah ada risiko dalam pelayanan itu adalah kerusuhan dalam persidangan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu pernah ada berita di mana, mungkin di Jawa Timur, yang ada hakim ya ditusuk ya oleh di ruang persidangan. Nah, saya lihat itu juga bagian dari isu atau dibilang risiko yang disampaikan dalam dokumen matriks risiko yang kemarin kami dapatkan itu dari Salatiga adalah risiko kerusuhan dalam persidangan. Nah ini saya ingin tahu Pak, apa yang sudah dilakukan? Maksudnya apa yang sudah diupayakan untuk hal ini? Ya, karena saya lihat itu disampaikan sebagai risiko ya dalam persidangan ya, kerusuhan dalam persidangan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan aplikasi ini Pak yang dikembangkan, ya Pak, tadi istilahnya Pak, si pendaki ya Pak. Prosesi pendaki. Iya Pak, si pendaki Pak. Iya, prosesi pendaki. Ya, prosesi pendaki. Prosesi pendaki, kemudian ada juga Pro ya Pak. For Iya. Formulir pengambilan produk pengadilan. Produk peradilan. Kemudian ada prosa si pendaki. Mungkin ini Pak, bisa saya nanti dibantu menjelaskan terkait dengan inovasi ini. Ya. Apa sebenarnya yang disasar? Maksudnya ini juga berangkat dari maksudnya apa yang melatar belakangi sehingga ini dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan layanan. Kalau yang lain kan saya ini merupakan aplikasi internal sebenarnya ya, terkait dengan cuti ya, kemudian aplikasi Asasi Putra. ya, Asasi Putra ya, yang kawan. Tapi yang dua hal itu saya kira itu memang kaitannya dengan publik. Ada juga satu yang terkait dengan PTSP sistem antrian PTSP. Tapi saya kira itu kan hal yang ini. Kemudian yang terkait dengan WhatsApp ini juga baik Pak. Tadi memang saya juga tadi coba di yang WhatsApp. Kemudian kita harus mendata identitas ya. Jadi saya berarti mungkin maksudnya untuk kemudian mengadministrasi atau memastikan bahwa yang bertanya itu punya jelas gitu, bisa bertanggung jawab gitu, sehingga diperlukan identitasnya ya, email, nomor telepon dan seterusnya. Nah itu mungkin yang perlu saya dapat ini Pak, kenapa ini didasari, mungkin Pak nanti bisa jelaskan atau tim pengombaknya bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi sehingga ide inovasi ini dibuat dan ya kita menjawab apa sebenarnya dari inovasi ini. Itu mungkin Pak. Sementara saya kembali Pak, mungkin silakan komentar dan dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama mengenai korelasi ya inovasi unggulan dan potensi risiko tadi. Kalau yang nggak salah saya catat adalah fokus pada masalah kerusuhan di persidangan. Sebetulnya potensi risiko kerusuhan di persidangan itu belum pernah terjadi di PA Salatiga. Tetapi kami sering mendengar di TV maupun media massa beberapa hakim seperti di Madura dan lain-lain yang mengalami seperti itu. Akhirnya untuk mengantisipasi terjadinya itu kami juga memasukkan ini bagian dari potensi, tetapi potensi yang belum pernah terjadi. Adapun usaha yang kami lakukan adalah memasang alarm dan mensosialisasikan kepada hakim dan PP pada saat ada tanda-tanda yang mencurigakan itu segera membunyikan alarm tanda bahaya, dan kemudian petugas keamanan pada saat sidang itu juga kita pasang satu di tempat ruang tunggu sidang, karena pegawai kami yang jumlahnya tadi 23 orang, kami perlu
memaksimalkan penggunaan tenaga pegawai, yaitu dibantu dengan CCTV. Kami juga pasang CCTV, sehingga yang kami pasang hanya 1 orang, tetapi ketika terjadi kerusuhan yang di depan dia melihat CCTV, dia akan langsung bisa ikut membantu kawannya yang di ruang tunggu sidang tersebut. Itu salah satunya. Kemudian mengenai aplikasi ForPro, tadi ForPro adalah formulir pengambilan produk pengadilan. Sebetulnya latar belakangnya ini adalah bagian dari keinginan PA Salatiga. Setelah pencanangan zona integritas, kami ingin memberikan layanan yang lebih maksimal supaya para pihak yang datang itu tidak perlu antri. Dia sudah bisa menentukan dari rumah jam berapa dan tanggal berapa dia akan ambil. Nah, sehingga ketika dia datang itu barang yang diinginkan atau produk pengadilan diinginkan itu sudah kami siapkan, tidak perlu menunggu untuk dilegalisir dan lain sebagainya. Itu bagian dari kami ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan ini data kami menunjukkan bahwa per Juli 2023 pengguna layanan ForPro ini sudah sekitar 180 orang. Kemudian untuk prosesi pendaki, inovasi ini merupakan inovasi non aplikasi. Bentuknya adalah inovasi yang berupa kerjasama antara PA Salatiga dengan Disduk Capil, di mana ketika ada pihak yang berperkara itu sudah dinyatakan bercerai misalnya dan sudah mendapatkan akta cerai, maka data tersebut oleh pegawai kami langsung diinputkan ke saluran Disduk Capil, sehingga Disduk Capil akan langsung merubah data kependudukan dari pihak yang bersangkutan. Ini juga bagian dari memudahkan masyarakat di Kota Salatiga ini untuk mendapatkan layanan yang prima, karena kalau semakin sering bertemu pihak untuk mengurus itu, nanti khawatir potensi terjadinya pungutan liar dan lain sebagainya akan semakin besar, sehingga kami minimalisir dengan cara begitu. Walaupun dengan Disduk Capil kami minimalisir para pihak untuk bertemu dengan banyak pejabat, tujuannya adalah untuk seperti itu. Kemudian untuk WhatsApp sendiri itu sampai saat ini data menunjukkan penggunanya adalah 2.250 orang. Ini tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam membuat pengaduan maupun untuk mengakses informasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang mau ditambah oleh bagian pengembang? Ya. Izin menambahkan sedikit dari penjelasan Bapak Ketua mengenai aplikasi ForPro. Dulu kami menggagas aplikasi ForPro ini ketika musim COVID. Nah, ketika musim COVID kami diminta untuk menjaga jarak atau mengurangi kontak langsung dengan masyarakat. Jadi kami kembangkan aplikasi ForPro. Untuk selanjutnya dengan adanya aplikasi ForPro ini kami nilai lebih efektif karena petugas dapat lebih singkat melayani masyarakat karena dokumen produk pengadilan telah disiapkan dahulu sesuai dengan waktu yang telah diminta masyarakat. Karena pertimbangan itu, jadi aplikasi ForPro walaupun COVID sudah tidak ada menurut pemerintah, tapi aplikasi ini tetap kami kembangkan karena masyarakat juga menilai sangat efektif dalam proses pengambilan produk. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Baik, yang saya ingin tahu lebih jauh terkait ForPro tadi, kan pihak sudah memesan nih produk layanannya gitu ya Pak? Iya. Yang petugas menyiapkan gitu ya? Iya. Kemudian pihak kan tetap harus datang juga ke PA kan Pak? Iya. Iya Pak. Iya. PA kan masyarakat yang membutuhkan produk tersebut kan tentunya dia harus ngantri lagi kan gitu sih Pak ya? Di PTSP atau dia layanan terpisah dengan layanan umumnya? Jadi menambahkan Bapak sekaligus menjawab pertanyaan ini terkait dengan ForPro itu memang seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah aplikasi pemesanan ketika masih zaman COVID. Kemudian saat ini dikembangkan
yaitu dengan cara supaya orang itu tidak menunggu lama di sini. Seperti itu Bapak. Jadi ketika yang bersangkutan datang, otomatis advocacy itu sudah ready, dan kemudian aplikasi Forpro ini juga berkaitan dengan inovasi kita yang lainnya, yaitu inovasi WhatsApp. Ketika orang sebelum ke sini, maka kita sarankan untuk bertanya dulu melalui WhatsApp. Kemudian ketika sudah dipastikan bahwa produk tersebut sudah jadi, kemudian kita arahkan untuk mengisi aplikasi Forpro tersebut, sehingga ketika yang bersangkutan mengisi aplikasi Forpro sudah dipastikan bahwa dokumen yang diperlukan itu benar-benar sudah ready, dipersiapkan, artinya sudah jadi. Tidak lagi ketika yang bersangkutan datang itu kita masih mencari-cari dokumen yang kemudian diperlukan oleh yang bersangkutan, seperti itu Bapak. Kemudian untuk menambahkan yang untuk prosesi pendaki, untuk prosesi pendaki ini gagasan yang pertama yaitu kita adalah memangkas birokrasi. Ketika zaman sebelum adanya prosesi pendaki itu masyarakat ketika akan merubah dokumen kependudukan pasca perceraian itu mereka harus melalui RT, RW, kemudian pengantar dari kelurahan, kecamatan, seperti itu. Tapi setelah adanya prosesi pendaki ini, kemudian masyarakat tidak perlu lagi melalui RT RW yang sedemikian sulitnya, mereka harus membayar, mengisi kotak amal dan sebagainya, itu tidak ada lagi. Kita hanya sebatas memudahkan masyarakat, seperti itu Bapak. Baik. Izin maaf, izin menambahkan terkait Forpro. Jadi ketika masyarakat telah mengisi formulir pengambilan tersebut, otomatis sudah tertulis yang terintegrasi dengan layanan WhatsApp kami kapan para pihak tersebut akan datang ke Pengadilan Agama Salatiga, di hari apa, tanggal berapa, dan di jam berapa. Otomatis kami sudah persiapkan petugas di jam tersebut. Ketika di sini terdapat antrian lain, maka kami sudah screening melalui duta layanan kami di paling depan untuk mensterilkan terlebih dahulu. Jadi yang sudah sesuai dengan antrian jam tersebut langsung ditujukan ke meja pengambilan, kemudian yang lain bisa dilayani oleh meja lainnya. Begitu Bapak. Jadi yang sudah mendaftar melalui Forpro tidak perlu mengantri. Itulah keunggulan layanan kami. Oh iya, itu maksud saya. Jadi maksudnya dia tujuan kita mengembangkan inovasi ini kan untuk memberi paling tidak ada kemudahan dalam proses, ya. Kemudian kita memangkas waktu. Misalnya tadi saya dapat idenya bahwa orang tidak perlu ngantri lagi untuk mengambil antrian. Artinya dengan sendirinya dia sudah terdaftar sebagai pengambil sebagai pihak yang mau mengambil produk gitu ya. Nah kalau seperti itu saya kira baik Bu. Tapi jangan sampai maksudnya sudah datang kemudian karena dia datangnya belakangan dia harus ngantri lagi untuk menunggu produk yang sebenarnya sudah siap, yang sudah dipersiapkan oleh petugas. Itu mungkin ya. Betul Bapak, seperti itu. Tidak perlu ngantri lagi. Terima kasih Bapak. Baik. Ya. Oke. Mungkin terakhir ini Pak. Saya kira cukup dari saya, tapi saya ingin yang penegasan yang terakhir. Secara umum Pak, mungkin ini saya kira tidak mesti Pak Ketua ya, mungkin atau mungkin ketua tidak harus juga ketua ZI, mungkin salah seorang yang selain itu misalnya, saya ingin dijelaskan Pak, sebenarnya apa sih dampak kalau ada pegawai yang senior di sini bisa juga menjelaskan apa perubahan Pak yang kita dapat, meskipun saya dengar tadi kita sudah ini keempat kali ya Pak kita ikut ya ke ZI. Baik. Saya ingin nanti dijelaskan apa dampak yang paling terasa Pak, ya, dengan pembangunan ZI yang sudah kita lakukan ini. Pembangunan dari sisi integritas aparatur maupun dari kualitas pelayanan kita. Terima kasih Pak Anies. Sesuai petunjuk Bapak, tidak dijawab oleh Bapak Ketua kami maupun PKP ZI, namun juga tidak dijawab oleh pegawai senior. Saya kebetulan pegawai junior, Bapak izin menjawab bahwa dengan adanya penerapan zona integritas di Pengadilan Agama Salatiga,
dampak langsung yang kami rasakan bahwa ternyata Pak, apapun yang kami lakukan ketika itu tidak berasal dari hati, mau dipaksa dengan ribet seperti apapun, tidak akan bisa kita melayani dengan baik Pak. Jadi Masya Allah. jadi dengan ilmu-ilmu yang kami dapat dari berbagai dokumen di PRDZI, dari berbagai macam petunjuk buku saku yang dulu kami pelajari bersama di sini, dengan adanya zona integritas, ada atau tidak ada predikat WBK yang kami peroleh, kalau ada pun alhamdulillah, tetapi kami jelas merasakan dengan adanya pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Salatiga, kami tahu bagaimana masyarakat senang dalam dilayani. Kami tahu bagaimana cara kami seharusnya berlaku sebagai aparat dalam melayani masyarakat. Itu yang terasa langsung Bapak. Kemudian kebetulan saya berada di area 3 Bapak anggota. Itu kami merasakan sekali bahwa disiplin di Pengadilan Agama Salatiga sangat-sangat luar biasa. Sebagai contoh Bapak, di tempat kami sempat ada pemeriksaan di beberapa satker, kami diinfokan oleh pemeriksaan reguler dari tim Bawas. Infonya ada beberapa pegawai yang ketika hadir terlambat atau pulang awal tidak mau dipotong. Tetapi di kami seluruh pegawai diinstruksikan oleh pimpinan dalam setiap rapat maupun apel bahwa integritas letaknya di hati, bukan di predikat WBK. Maka ketika kita hadir terlambat, ketika kita pulang awal, siaplah dengan aturan dari Mahkamah Agung bahwa kita harus dipotong sesuai ketentuan. Begitu Bapak yang langsung saya rasakan. Ya, sepakat Pak, itu integritas adalah tanpa pabrik. Integritas dengan ketulusan dan keikhlasan. Terima kasih, saya kira ini poinnya Pak. Jadi kita sudah berhasil nih, kebetulan menanamkan nilai-nilai. Allah, terima kasih. Saya kira dari saya dulu Bapak, karena waktu itu saya kembalikan ke Baik, terima kasih Ketua serta jajaran atas penjelasan yang luar biasa dalam. Terima kasih juga kepada Bapak Anies. Mungkin sebelum menutup kegiatan kita kali ini, kami ingin mendengar closing statement dari Pak Ketua untuk menyampaikan kami para evaluator. Apakah Pengadilan Agama Salatiga ini memang pantas dengan predikat WBK? Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak. Kami dari PA Salatiga, alhamdulillah semuanya muslim, dan dalam Islam kami diajarkan bahwa pekerjaan juga bisa bernilai ibadah jika kita niatkan karena Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu dengan sungguh-sungguh, maka Allah dan Rasulnya yang akan menjadi saksi. Jadi mau ini disaksikan oleh manusia atau tidak, mau terlihat atau tidak, tetapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah dan Rasulnya akan menjadi saksi bagi kami, dan itu menjadi amal jariah kami. Itulah letak integritas kami. Dan kemudian kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan pada tahun ini diberikan untuk mengikuti desevaluasi. Kami doakan semoga Bapak semuanya dan kami semuanya selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas closing yang sangat luar biasa dan sangat memotivasi. Kemudian kami akan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.